Bab 1683. Tidak normal. Danau. Inilah tujuan Mileye sekarang. Menurutnya, meski ayahnya suka mengadu domba, dia tidak boleh mengadu domba sampai mati. Malam sangat gelap, tetapi dengan kekuatan semua orang, itu tidak berpengaruh sama sekali. Namun, mereka semua tampak sedikit bermartabat. Karena sampai sekarang, tidak ada suara di sekitar. Terlalu sepi. Sangat tidak normal. Mileye melihat sekeliling dan tidak merasakan apa-apa. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye menatap Amu dan berkata, "Nona Amu, tempat apa ini?" Tirai Amu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye berkata, "Tidak tahu sama sekali." Amu mengangguk. Ketika nenek moyangku dari Kaidian klan surgawi menemukan tempat ini, mereka segera memutuskan untuk tidak bergerak maju, dan ada beberapa catatan dalam keluarga tentang tempat ini. Namun, nenek moyang memiliki petunjuk leluhur, jadi kami tidak bisa pergi lebih jauh. Jangan terlalu jauh. Wajah Mileye suram. Tapi ayahku ingin masuk lebih dalam. Apakah ini jebakan? Mileye melihat ke kejauhan dan merasakan sakit kepala. Dia sedikit takut pada lelaki tua itu sekarang. Putraku bukan pengganggu biasa. Saat ini, Amu menatap Mileye dan berkata, "Tuan yang membiarkanmu pergi jauh." Mileye mengangguk. Amu berkata, "Kalau begitu masuklah ke dalam." Mileye tertawa dan berkata, "Apakah kamu tidak takut, Amu?" Amu berbisik, "Penasaran, jadi aku ingin pergi dan melihat-lihat." Mileye memandang Tino Li dan berkata, "Bagaimana denganmu, saudara Li?" Tino Li tertawa dan berkata, "Kekayaan dan kehormatan berada dalam bahaya." Mileye mengangguk, "Kalau begitu pergilah." Sambil berbicara, dia melirik Yana dan si putih yang tenang. Dengan Yana di sini, dia masih merasa nyaman. Ayahku boleh mengadu domba dirinya sendiri, tapi dia tidak boleh mengadu domba Yana dan si putih. Namun, berhati-hatilah. Tahukah, apa yang tidak ditakuti Yana bukan berarti dia tidak takut. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di kejauhan. Mendengar ini, Mileye dan yang lainnya langsung berhenti. Mileye memandangi kegelapan di kejauhan. Segera, seorang lelaki tua keluar. Setelah lelaki tua itu keluar, dia pertama kali melihat Yana dan si putih. Saat melihat si putih, lelaki tua itu menyipitkan matanya dan berkata, "Leluhur spiritual." Si putih menjilat tomat dengan tongkat dan dengan lembut mengayunkan cakarnya. Rupanya, dia mengira lelaki tua itu menyapanya. Orang tua itu menatap si putih dan berkata, "Benaran menarik sekali. Ada leluhur spiritual." Si putih mengangguk dan mengayunkan cakarnya lagi. Yana tiba-tiba berkata, "Si putih, dia tidak menyapamu, dia mungkin mencoba merebut manisan haumu." Mendengar kata-kata itu, wajah si putih tiba-tiba berubah. Dia memelototi lelaki tua itu dan menyembunyikan manisan haunya. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Yana, menatap Yana, dan matanya lebih bermartabat, "Monster." Yana menjilat manisan hau, "Kamu punya masalah." Pria tua itu tersenyum, lalu menatap Mileye, "Jangan katakan bahwa kami menggertak yang kecil dengan yang besar. Sekarang beri kamu kesempatan untuk memanggil ayahmu, keluhan yang kita miliki dengannya tidak ada hubungannya denganmu." Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak bisa memanggil." Pria tua itu memandang Mileye, "Jadi kamu siap menggantikannya?" Mileye terdiam. "Aku membawa palu." Dia hendak berbicara ketika lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Kalau begitu jangan salahkan kami karena menggertak yang kecil." Pada saat suara lelaki tua itu turun, wajah Mileye tiba-tiba menjadi lebih besar. Pada saat berikutnya,
lengan kanannya tiba-tiba bergerak maju menuju anak tangga. Bang! Dengan ledakan keras, Mileye segera mundur sejauh ratusan kaki. Ketika dia berhenti, tidak jauh darinya, berdiri seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu menatap Mileye dengan dingin. Saat berikutnya, dia letakkan tangannya di Mileye dan goyangkan di udara. Bang! Dalam sekejap, ruang hampa tempat Mileye berada langsung berputar. Saat ini, mata Mileye perlahan tertutup. Bang! Di kejauhan, pria berbaju hitam sangat mengubah wajahnya, dan kemudian dia terbang langsung. Serangan jiwa spiritual. Setelah lelaki tua berbaju hitam itu terbang keluar, lelaki tua itu menatap Mileye dan berkata, keajaiban jiwa spiritual. Mileye menatap lelaki tua itu. Pada saat ini, lelaki tua berbaju hitam itu tiba-tiba menatap lelaki berbaju hitam itu. Pria berbaju hitam itu terlihat sangat pucat. Ternyata, jiwanya baru saja terluka parah. Pria berbaju hitam menatap Mileye dengan sedikit ketakutan di matanya. Jelas, dia juga takut dengan serangan jiwa spiritual Mileye. Orang tua itu tiba-tiba berkata, kamu lakukan, dan aku akan memblokir jiwanya untukmu. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Dia hendak menyerang ketika Mileye tiba-tiba berkata, orang tua, apakah kamu akan bersiap untuk pertarungan kelompok? Pria tua itu mencibir, jadi apa? Mileye tiba-tiba menatap Yana dan berkata, pukul dia. Yana tidak punya omong kosong. Dia bergegas maju dan meninju pria tua itu. Mata lelaki tua itu tiba-tiba menyusut. Pada jarak sedekat itu, dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dia langsung meninju tinju Yana. Bang! Begitu tinju mereka bersentuhan, lelaki tua itu terbang langsung. Kali ini, dia terbang langsung ke ujung langit. Itu hilang. Melihat pemandangan ini, pria berbaju hitam di samping langsung bingung. Ini adalah pukulan untuk terbang. Pria berbaju hitam menoleh untuk melihat ke arah Yana, tidak hanya ketakutan tapi juga jejak ketakutan di matanya. Dia sangat menyadari kekuatan lelaki tua itu, tetapi dia terpesona oleh gadis Yana ini. Yana menatap pria berbaju hitam itu, dia menjilat manisan Hao, apakah memukul yang ini juga? Jelas, itu menanyakan Mileye. Mileye hendak berbicara, ketika pria berbaju hitam itu berbalik dan lari. Kecepatannya sangat cepat, dan hilang dalam sekejap mata. Mileye sedikit terdiam. Sial, orang ini berlari sangat cepat. Bukankah semua orang di sini mati? Bersambung. Bab 1684. Dasar pembohong. Mileye melihat ke kejauhan, dan jaraknya gelap gulita, tapi dia merasakan banyak aura yang sangat tidak jelas. Jelas, masih ada master yang mengintip di kegelapan. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, mengapa dia harus membayar dosa yang dilakukan ayahnya? Jika tidak ada benda ilahi kualitas super di kuil itu, dia akan membunuh kerabatnya benar-benar. Setelah beberapa saat, kelompok itu pindah. Dalam perjalanan, Tinoli akan melihat Yana dari waktu ke waktu, dan dia menemukan bahwa dia telah sedikit meremehkan kekuatan gadis kecil ini. Amu juga memperhatikan Yana, dia tahu bahwa Yana sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa Yana begitu kuat. Saat ini, Yana tiba-tiba berhenti, dan Mileye bertanya, ada apa? Yana melihat ke arah si putih, dan si putih menunjuk ke kanan dengan cakarnya. Mileye berkedip, tapi ada harta. Si putih mengangguk dengan penuh semangat. Ada harta. Yana menatap Mileye, pergi lihat. Mileye berpikir sejenak, kalau begitu pergi dan lihatlah. Yana melambaikan tangan kecilnya, ayo pergi.
Dengan cara ini, sekelompok orang berjalan ke kanan. Sepanjang jalan, masih sangat sepi. Mileye berjalan ke Yana, dan berkata, "Yana, apakah ada sesuatu yang membuatmu merasa dalam bahaya?" Yana menggelengkan kepalanya, "Belum." Mileye mengangguk, "Jika kamu merasa ada bahaya, kamu harus memberitahuku lebih awal, mengerti?" Yana mengangguk, "Aku mengerti." Mileye sedikit mengangguk, hatinya merasa sedikit lebih rileks. Yana seharusnya tetap bisa diandalkan. Tidak lama setelah berjalan, si putih tiba-tiba mengangkat kakinya, dan Yana langsung berhenti. Dia melihat ke arah si putih, "Tapi apakah kamu menemukan sesuatu?" Si putih mengangguk. "Yana." Dengan tenang, "Ada apa?" Si putih berpikir sejenak, lalu memberi isyarat ringan dengan cakar kecilnya. Mileye memandang Yana, apa yang dia katakan. Yana menggelengkan kepalanya, "Aku tidak mengerti." "Mileye." Si putih berkedip, lalu mengayunkan kakinya lagi. Yana merasa tidak berdaya. "Putih, tidak bisakah kamu belajar berbicara bahasa manusia? Aku hampir tidak mengerti bahasa binatangmu." Si putih. Pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di kejauhan. Mileye dan yang lainnya melihat dengan cepat, dan tidak jauh dari sana, seekor rubah putih keluar. Rubah putih memiliki 9 ekor dan semuanya berwarna putih, sangat cantik. Melihat rubah putih, si putih tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Dia menunjuk rubah putih dan melambaikan cakar kecilnya dengan liar. Jelas, harta yang dia bicarakan adalah rubah putih ini. Saat ini, rubah putih juga melihat ke arah si putih, matanya penuh rasa ingin tahu. Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo bermain dengan kami." Amu melirik Mileye, tertegun. Begitu langsung. Rubah putih tiba-tiba menatap Mileye, dan ketika dia melihat Mileye, matanya menjadi dingin. Penglihatan buruk. Melihat adegan ini, Mileye terdiam. Bukankah ayahnya akan menggertak rubah putih ini? Itu tidak masuk akal. Ayahnya sepertinya bukan tipe orang yang suka menggertak yang lebih muda. Saat ini, Yana tiba-tiba bertanya, "Maukah kamu ikut dengan kami?" Karena itu adalah makhluk hidup, itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi rubah putih ini masih monster. Rubah putih memandang Yana, yang menjilat manisan hau, makan enak, minum enak, dan main enak. Si putih mengangguk dengan cepat, dan dengan lambaian kaki kecilnya, energi ungu melayang ke arah rubah putih. Ketika energi ungu melayang di depan rubah putih, kegembiraan muncul di mata rubah putih, dan dia langsung menarik napas melalui hidungnya untuk menyerap semua energi ungu. Setelah menarik napas, rubah putih melihat ke arah si putih lagi, dan si putih menyeringai, dan cakar kecil bergerak. Rubah putih sedikit ragu. Saat ini, Yana tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Si putih menoleh ke arah Yana, yang mengangguk, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi bersama si putih yang masih ingin mengungkapkan sesuatu. Ketiga Mileye juga segera berbalik. Mereka secara alami mengerti arti dari Yana. Ini bermain sulit untuk mendapatkan. Benar saja, pada saat ini, rubah putih tiba-tiba muncul di depan semua orang tanpa suara. Rubah putih melirik si putih, "Aku akan mengikutimu." Si putih menyeringai, "Cukup bersemangat." Yana tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu memiliki kemampuan khusus?" Jelas, Yana cukup rasional. Rubah putih berkata, "Pesona." Yana berkedip, "Pesona." Rubah putih berkata, "Aku bisa memikat hati orang." Yana berpikir sejenak, lalu menunjuk Mileye di sampingnya, "Kamu coba dia." "Mileye."
Rubah putih melirik Mileye, dan Mileye berkata, "Kamu kenal ayahku?" Rubah putih terlihat sangat dingin, dia datang ke sini saat itu. Mileye bertanya, "Lalu?" Rubah putih berkata, "Dia berjanji padaku bahwa dia akan membawaku keluar, tetapi kemudian dia menghilang." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Mengapa dia berjanji akan membawamu keluar?" Rubah putih menggelengkan kepalanya, "Tidak ada alasan. Dia mendatangiku, bertanya apakah aku ingin keluar, dan berkata dia akan membawaku keluar." Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, Rubah putih berkata lagi, "Sejauh yang kutahu, dia tidak hanya memberitahuku ini, dia memberitahu hampir semua orang, roh, dan monster di sini. Namun, dia tidak mengeluarkan satu pun dari mereka. Dasar pembohong." Mileye bersambung.